Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis dari Abi Dzar radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang Nabi Allah Adam alaihi salam. Apakah Adam itu seorang nabi atau bukan? Salah satu pertanyaan Abi Dzar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bicara tentang kam adadul anbiya. Berapa sih jumlah para nabi itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa jumlah para nabi itu 120.000 nabi. Di antara mereka 315 rasul. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya sebanyak itu tentu tidak lain dan bukan dalam rangka memperbaiki manusia. Walaupun yang kita kenal namanya di dalam Al-Quranul Karim hanya 25 nabi dan rasul. Itu pun tercantum nama-namanya, 18 diantaranya tercantum dalam surah Al-An'am, dan sisanya tercantum di beberapa surat dalam Al-Quran, sehingga genap menjadi 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul pun tidak semua dikisahkan dalam Al-Quran. Ada yang hanya disebut namanya tapi tidak ada kisahnya. Seperti contohnya Al-Yasa, Dzulkifli, Ilyas. Itu tidak ada kisahnya tapi namanya disebutkan dalam Al-Quran. Atau ada nabi itu yang hanya dikisahkan secara global saja, seperti kisah Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Lut gitu ya. Tapi ada juga nabi luar biasa, dari 25 nabi dan rasul diceritakan secara detail, seperti Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam. Itu luar biasa rincian dalam Al-Quranul Karim. Lah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah-kisah ini, bahkan sepertiga Al-Quran itu bicara tentang kisah. Karena Quran itu kan dibagi menjadi 3, sepertiganya bicara tauhid, sepertiganya bicara hukum-hukum ibadah, dan sepertiganya bicara tentang qasas, tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di antara hikmahnya adalah wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad tentang kisah-kisah para rasul, kisah-kisah para nabi sebelummu, itu dalam rangka memantapkan hatimu. Dan ibrah dalam Al-Quran itu bukan hanya khitabnya kepada Nabi SAW saja, tetapi juga khitabnya kepada kita sebagai umatnya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin katakan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan para nabi dan rasul dalam Al-Quran itu, ada sebuah pelajaran besar. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala umpamanya menceritakan tentang kisah Nabi Nuh, ada pelajaran besar bagaimana kesabaran Nabi Nuh dalam menghadapi dakwah terhadap kaumnya. Maka itu akan dialami oleh setiap para pendakwah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan kisah Nabi Ayyub alaihi salam, seolah-olah Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita dituntut untuk sabar ketika mendapatkan musibah. Bagaimana Ayyub sabarnya ketika diberikan musibah oleh Allah Azza wa Jal berupa penyakit 18 tahun, dia sabar dengan